Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Nur Hidayat, SPD NIM PPG 228 220 269. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022, LPTK Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya, SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 12 Farmasi 2 dengan materi perlindungan dan penegakan hukum dengan submateri peran penegak hukum di Indonesia. Berikut video ujian kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Ketua KM Rizky akan memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak akan mengecek kehadiran. Alia hadir? Naila? Nadia, hadir. Susan, hadir. Rizky, hadir. Oke, berarti ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Oke, berarti semuanya sehat, alhamdulillah ya. Diberikan kesehatan. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Salam Pancasila. Salam. Coba dilihat dulu kebersihan di bawah kursi. Apakah masih ada sampah? Kalaupun masih ada, nanti dibuang. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ai Alia. Silakan kepada Ai itu ke depan. Dan semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih semuanya, diharapkan duduk kembali. Mudah-mudahan menambah syukur kita kepada Allah supaya kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan lain. Itu merupakan sudah janji Allah. Dengan pembelajaran hari ini itu perlindungan dan penegakan hukum. Mungkin kalian sebelumnya telah mempelajari hukum. Indonesia ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang dan lain sebagainya, gitu ya. Artinya segala tindak tanduk kita dalam kehidupan bermasyarakat itu berdasarkan hukum. Ya, segala sesuatu itu berdasarkan hukum. Coba kita lihat seperti halnya di apa? Kalian tahu polisi, Polri, Kejaksaan, KPK, ya, itu merupakan lembaga penegakan hukum. Artinya ada jaminan dari negara untuk masyarakat. Nah, sepertinya itu ya. Coba ada yang tahu fungsi polisi ya? Fungsi KPK? Ada nggak?
Saya Pak. Ya, silakan. Fungsi KPK melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Terima kasih ya. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi peran Polri, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan KPK. Yang kedua, peserta didik mampu menyaji hasil analisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan dan menyaji hasil analisis peran lembaga penegak hukum dalam menjalin keadilan dan kedamaian. Artinya nanti kalian pertama itu harus mampu mengidentifikasi. Yang kedua, kalian harus mampu menyaji hasil analisis kalian mengenai peran lembaga penegak hukum. Yang ketiga, peserta kalian itu harus bisa mempresentasikan nanti di depan ya hasil karya analisis. Adapun manfaat pembelajaran, pertama, memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan analisis efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial. Yang ketiga, menambah wawasan hukum agar peserta didik tidak buta hukum dan memahami peran aparat penegak hukum. Artinya, pertama itu pemahaman hukum dalam konteks sosial. Terus kemampuan analisis efektivitas hukum. Kalian itu juga yang ketiga dituntut untuk tidak buta hukum. Bahkan kalian harus bisa mensosialisasikan mengenai penegakan hukum baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Karena kalian merupakan warga negara Indonesia. Adapun teknik penilaian nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, mengamati gambar ya. Mengamati gambar, apa yang dimaksud dari gambar tersebut? Silakan kalian sampaikan pendapat maupun pertanyaan terkait gambar tersebut. Saya Pak. Oke, silakan. Pedang, senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebatilan dan kejahatan. Timbangan adalah lambang keadilan. Keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tanggapan saya dari gambar tersebut adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Alasannya karena pisau tersebut ketajamannya mengarah ke bawah. Oke, terima kasih analisisnya. Tepuk tangan. Adapun perlindungan hukum, perlindungan hukum ini daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Artinya, daya upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan hukum yang berlaku ataupun hukum positif yang dijalankan di Indonesia. Setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan. Siapa yang diamankan? Siapa yang dilindungi? Coba kita lihat bahwasanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam tujuan negara, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya perlindungan tersebut bukan hanya perlindungan secara sosial, tetapi perlindungan yang menyeluruh, perlindungan hukum, perlindungan mengenai ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan yang ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Ada jaminan kepastian hukum. Masyarakat sudah tidak takut lagi
Ya, masyarakat sudah merasa apa? Merasa adanya kepastian terhadap penegakan hukum. Terus menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran. Terus menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang namanya penegakan hukum kita serahkan kepada lembaga penegakan hukum. Serahkan ke lembaga-lembaga tersebut. Jangan sampai ada main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu merupakan bukti dan merupakan bukti daripada masyarakat itu tidak percaya hukum. Makanya tadi ada kepastian hukum. Ada korelasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum kepada masyarakat, dan masyarakat sebagai warga negara yang baik atau tubing kunci tijensip harus melaksanakan apa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pertama, tegaknya supremasi hukum. Kenapa? Semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tadi saya katakan ada undang-undang dasar, ada konstitusi, ada ideologi negara itu Pancasila. Itu berdasarkan hukum yang berlaku atau hukum yang positif. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegakan hukum. Artinya antara masyarakat, antara pemerintah harus ada kolerasi. Harus ada kolerasi antara hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam penegakan hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Ya. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat berwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Ingat, kalian sebagai siswa seperti halnya di sekolah. Bagaimana sekolah memberikan aturan, kalian sebagai warga sekolah harus taat kepada aturan tersebut. Karena aturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, peran lembaga penegakan hukum. Pertama, peran kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Pertama, melakukan penangkapan. Ya, tidak mau kita ditangkap. Ya. Kenapa? Karena tidak bersalah. Orang yang ditangkap itu adalah orang yang bersalah. Selama kita tidak bersalah, hukum apapun jangan takut. Gitu. Yang kedua, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Itu. Yang kedua, kewenangan Polri itu melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau kepentingan penyidikan. Ya. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Itu adalah kewenangan Polri atau peran kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. Jadi tidak bisa memilah-memilih. Terus peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah dalam bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan pengadilan dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya, kalian tahu advokat? Tahu ya? Apa advokat itu? Nah, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Klien itu siapa? Yang bermasalah, ya, yang meminta bantuan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Selanjutnya, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terus advokat dilarang memegang jabatan lain. Selanjutnya, kewenangan KPK pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, silakan yang mau bertanya mengenai materi tersebut dan nanti Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai permasalahan penegakan hukum Indonesia sebagai proyek kalian, sebagai masalah yang harus dipecahkan oleh kalian ya. Oke, untuk memecahkan sebuah masalah Bapak akan memperlihatkan sebuah video yang harus kalian analisis nanti bersama di dalam kelompok ya. Coba dilihat ke depan. Para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Bahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Oke, ada juga video mengenai mantan Polri ya, yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti dilihat di sini. mengadili
menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan pidana mati. Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara seumur hidup. Berbicara soal hukuman mati di Indonesia, ternyata nggak sedikit terpidana yang malah terkatung bertahun-tahun di balik jeruji besi. Setelah menyaksikan video tadi yang saya tayangkan, yang Bapak tayangkan, kalian Bapak akan dibuatkan 6 kelompok. Untuk itu silakan kalian duduk per kelompok masing-masing. Oke, siapa yang mau bertanya dulu tentang video yang tadi? Oke, silakan. Apakah video tersebut bentuk penegakan hukum di Indonesia? Oke, video tersebut atau video tadi merupakan sebuah berita yang merupakan fenomena penegakan hukum Indonesia. Artinya banyak penegakan hukum yang belum selesai. Dan video tersebut menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum Indonesia. Artinya Bapak membagikan kelompok tersebut, kelompok ini nanti Bapak akan Bapak akan membagikan LKPD lewat Google Form dan LKPD yang saya bagikan untuk memecahkan masalah penegakan hukum. Dan nanti juga akan Bapak memberikan bentuk penegakan hukum yang sudah terjadi di Indonesia. Kalian lakukan analisis dengan kelompok, melakukan kolaborasi ya, dengan berbagai sumber, nanti kalian pecahkan dan kalian presentasikan di depan. Kita akan menemukan bagaimana permasalahan dan menemukan solusinya. Ini adalah LKPD yang harus kalian selesaikan, diskusikan dengan kelompok. Oke, setelah kalian duduk berkelompok, coba lihat LKPD yang Bapak tayangkan di depan yang harus kalian analisis dan dipecahkan permasalahannya. Pertama, mengenai di sini masalah mengenai Nenek Mina ya, yang 55 tahun tak pernah menyangka perbuatan istrinya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Terus di sini ada penemuan masalah. Jadikan rumusan masalah tersebut di sini, terus identifikasi faktor penyebab, terus peran aparat penegak hukum. Terus nanti uraian masalah ini dengan rangkaian yang telah Anda buat. Oke ya. Bapak akan membimbing kalian penyelesaiannya di kelompok ya. Nanti kita akan melakukan kolaborasi dan antara kalian dengan Bapak. Oke. Silakan LKPD yang saya berikan kepada kalian dikerjakan. Adapun yang tidak dimengerti langsung tanyakan kepada Bapak. Ini yang harus identifikasi masalah, di rumus masalahnya, ini identifikasi masalahnya, peran masalahnya nanti dibagikan oleh Epa, Dinda, Ayu ya, dengan membagikan materi-materi
yang harus diselesaikan pemecahan masalahnya. Ya, silakan ya. Coba kelompok ini, Bapak lihat, gimana? Sudah kelihatan permasalahannya? Oh, penyelesaian masalah. Coba kalian analisis penyelesaian masalah dengan penegakan hukum dan ada kolerasinya dengan video yang tadi ya. Penyelesaian masalah seperti apa? Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Acungkan tangan. Acungkan tangan saja. Nanti Bapak akan ke kelompok. Coba ini intinya coba dilihat yang tadi. LKPD yang saya kirim. Ya. Ini tugasnya dan nanti ada yang mencatat, ada yang meresume, nanti ada ambulan yang nanti akan mempresentasikan ke depannya. Pak. Oke. Iya, gitu ya. Nanti tanya menjawab sendiri. Sendiri. Ya, apa penyelesaian masalah menurut kalian ataupun dari penegakan hukum ini sendiri. Ini gimana? Oke. Berapa lama? Silakan. Sudah. Sudah ya. Oke. Sebelum melakukan presentasi ke depan tiap kelompok, siapa yang mau bertanya? Kelompok mana yang masih belum ini mengerti? Saya Pak. Oke ya, Bapak akan lihat ya pengerjaannya. Setelah kalian berdiskusi, kolaborasi dan lain sebagainya di tiap kelompok, Bapak ingin ya, kalian itu mempresentasikan ke depan per kelompok dan diwakili 3 orang sebagai moderator, sebagai nutulen dan sebagai pemateri. Oke, silakan disiapkan untuk mempresentasikan ke depan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Wahdan dari kelompok 1. Nama saya Musiul Paujiah. Nama saya Devina. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, Musiul akan menjelaskan rumusan masalah pada Nenek Minah. Rumusan masalah pada Nenek Minah. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut pada Nenek Minah? Kasus itu bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. 2. Berapa lama hukuman Nenek Minah? Majelis hakim yang dipimpin oleh Musli Bambang Lukmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Upaya penyelesaian kasus ini. Pada kasus ini, pada akhirnya Nenek Minah tetap dijadikan tersangka dalam kasus pencurian buah kakao di PT RSA dengan masa tahanan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Itulah hasil dari diskusi kami tentang rumusan masalah pada Nenek Minah.
Sebelum saya mengakhiri, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. apakah penyelesaian kasus Nenek Minah termasuk pelanggaran HAM? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak termasuk kasus HAM karena Nenek Minah diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran hukum yang telah ia lakukan. Persoalan hukum lain yang lebih parah selain tidak ditegakkannya HAM secara benar sebenarnya yaitu hukum yang bisa dibeli sehingga menciptakan ketimpangan. Bagaimana dari kelompok 2? Itulah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan mengerjakan LK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang permasalahan kasus Nenek Minah yang akan dijelaskan oleh depannya. Rumusan masalah tentang Nenek Minah. 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kasus Nenek Minah? Yaitu 1. Faktor ekonomi. Sistem ekonomi pada saat ini mengalami persaingan yang bebas, perdagangan yang padat sehingga banyak sekali faktor yang mempengaruhi ekonomi seseorang. 2. Faktor agama. Kepercayaan hanya dapat berlaku sebagai pengertian dan perasaan moral yang meresap secara menyeluruh. 3. Faktor umur. Umur merupakan salah satu faktor penting penyebab kejahatan. Biasanya ini netral bagi kriminal. 2. Bagaimana dampak yang dialami oleh Nenek Minah dalam kasus ini? Dampak kasus Nenek Minah yaitu sungguh ironis sekali kasus Nenek Minah. Dengan vonis yang dijatuhkan hakim selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan membuat Nenek Minah terkena dampak psikologis. 3. Bagaimana upaya penyelesaian kasus ini? Pada kasus ini, pada akhirnya Nenek Minah tetap dijadikan tersangka dalam kasus pencurian buah kakao PT RSA atau Rumpun Sri Antan dengan masa tahanan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan dan keadilan ini perlu ditingkatkan kembali. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan permasalahan, yaitu pertama, kasus hukum yang menjerat Nenek Minah ditelaah dengan tidak ada yang melibatkan nilai di sana karena hukum atau realitis berada di luar diri hakim. Metodologi selalu adanya verifikasi atau uji empiris. Hakim melakukannya dengan menghadiri saksi-saksi dan adanya bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Itu saja hasil dari diskusi kami. Barangkali ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya udah, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin dari perwakilan kelompok akan menyimpulkan hasil analisis permasalahan tersebut. Silakan, siapa? Dari kelompok mana? Ya, Pak. Dari kelompok 2. Oke, silakan sambil berdiri. Kesimpulan peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian adalah lembaga penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum demi menciptakan supremasi hukum yang akan berbuah pada keadilan di tengah masyarakat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih perkelompok kalian ini sudah luar biasa kolaborasinya. Saya berikan apresiasi kepada setiap kelompok yang telah melaksanakan LKPD dan mempresentasikan di depan, dan juga
Kalian sungguh hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Bagaimana? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Jadi pertemuan kali ini dapat kita simpulkan mengenai materi peranan penegakan hukum Indonesia. Kita simpulkan bahwasannya lembaga penegakan hukum wajib melakukan tindakan hukum demi menciptakan supremasi hukum yang akan berbuah pada keadilan di tengah masyarakat. Untuk kegiatan refleksi hari ini, pertama, Bapak akan menanyakan kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Coba siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya mempelajari peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti polisi, KPK, kejaksaan, terus pengacara, dan lain sebagainya. Saya tanya untuk semuanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Oke? Seru, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus kegiatan apa yang kalian suka di pembelajaran hari ini? Oke, setelah ini Bapak akan mengevaluasi ya, dan akan memberikan tugas mandiri. Tugas tersebut Bapak kirim ke Google Form. Silakan buka HP-nya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kirim di Google Form tersebut. Sekarang Bapak akan memeriksa hasil pengerjaan tugas individu yang kalian kirim ke Google Form. Dan di sini sudah ada beberapa orang yang sudah masuk. Oke, dari siswa yang berjumlah 36 ini sudah masuk semuanya. Dan alhamdulillah mungkin ada beberapa siswa yang cepat sekali pengerjaannya dan hasilnya dengan baik. Kita aplaus untuk Rizky Wahyuda. Cepat. Mudah-mudahan pengerjaan dan tugas yang saya berikan itu memberikan sebuah motivasi dan tidak merasa cukup atas ilmu yang saya berikan, gitu ya. Dan kalian selalu belajar dan belajar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dengan baik. Untuk dipersiapkan pembelajaran di minggu depan, kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Dipersiapkan, dan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa, dan doa tersebut akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.